Hai semua, kali ini saya akan bahas lagu Kuasamu Terlebih Besar dari NDC Worship ya. Lagu ini bagus banget secara lirik dan juga secara teori musik. Ini teori musiknya lengkap banget ya. Di dalam ini ada namanya modulasi ya. Di bagian interlude 1,5 nada dan langsung diambil nada 7 mol ya. Apa sih? Terlalu teoritis ya. Nanti saya jelasin. Dan di sini ada modulasi itu. Jadi gini, kadang-kadang ada orang bilangnya overtone. Terus ada yang bilang modulasi gitu ya. Dan sebenarnya penggunaan overtone itu nggak ada di dalam buku teori musik tuh, nggak ada ya overtone ya. Yang ada modulasi. Nah mungkin cuman lebih mudah. Saya sih membuatnya dalam dua ini aja ya. Saya buat dalam dua kategori supaya memudahkan kita untuk memahami modulasi itu yang mana, terus overtone itu yang mana. Saya mencoba menyederhanakan bahasa overtone-nya aja. Mungkin kalau overtone itu dari misalnya dari C ke C, oke, boleh overtune setengah nada, atau dari C ke D overtune setengah nada. Nah biasanya ada orang yang modulasi itu sebenarnya ini modulasi, tapi orang kebanyakan bilang ini overtune. Ya terserah lah mau apa dibilangnya. Tapi sebenarnya itu modulasi. Nah tapi ada lagi orang yang dari sisi yang lain lihatnya modulasi itu gini. Misalnya mainnya di kunci G, terus nanti interlude dia pindah ke kunci E, itu modulasi turun 1,5 nada. Atau mainnya di G, nanti buat interlude-nya di kunci bass, itu 1,5 nada. Kadang ada juga yang buat 2 nada, bahkan ada yang buat 4 nada tuh pindahnya tuh untuk modulasi. Ya terserah lah, tapi itu dua sisi yang saya bisa lihat untuk memudahkan kita mengingat aja. Ya boleh buat modulasi untuk nada naik, ya boleh-boleh aja. Atau orang bilang overtune. Nah biasanya di overtone ini orang pakai di gereja ya. Tandanya begini nih. Gitu ya. Oke, langsung aja kita ke lagunya ya. Kuasamu Terlebih Besar. Intro. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang selalu memulihkan hidup kami, menolong di dalam waktu. Oke, itu intro. Di bagian pertama piano dulu ya. Ya, ini C mayor 7 ya. Dia ngambil nada B-nya nih. Terus nah, ini C9 nih. Oke, jadi dia G terus C7, C mayor 7 maksud saya ya. Terus ke G C9 lagi ya. Gitu. Lagi. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Baru masuk flute. Itu dia. C9 ya. Lagi ya, bagian flute-nya sebenarnya flute yang ngambil melodi ya. Nanti tapi teman-teman kalau misalnya nggak ada pemain flute atau filler, ambil sendiri aja. Makanya perlu di kiri kasih chord supaya waktu ini main melodi harmoninya di sini. Lagi ya.
Kuasamu terlebih besar. Gitu, oke. Intro aman, kita lanjut ke chorus. Lagu ini dimulai dari chorus ya. Lanjut. Ini yang tadi. Kuasamu terlebih G. besar. G major 7. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat A minor. janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasamu Gitu ya. terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oke, jadi waktu dia nyanyi kuasamu terlebih besar, G major 7. Tuhanku terlebih besar, E minor. A minor 7. Tak pernah terlambat, A minor 7. Di sininya C, di sininya A minor. Janjimu ya Tuhan menolong hidup. Oh, berarti itu. Nih, Yesus 2 ya. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulih. Intro. Itu masuk intro langsung musik. Oke, kita masuk ya ke intro. Oke, intronya pulihkan hidupku. Nah, itu pianonya tuh. Lagi. Jadi di sininya D, sininya C. Nah, usahakan kalau di sini D, ini kan on ya atau flash ya. Jadi usahakan paling nggak mengikuti aja. Nah, jadi tuh nggak false dia nadanya, nggak ada yang keliru deh. Gitu, ikutin aja nih. Misalnya ini D kan. Ambil aja sini D dengan A, sininya C. Itu harmoninya begitu. Gitu. Oke, lanjut. Verse 1 B minor, B minor, mayor nih Yesus. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku Oke, iklan. sungguh ku percaya. Oke, gitu ya baitnya. Hanya Kau Tuhan, B minor 7, penolongku, C.
yang selalu E minor, dia bersamaku. Asus, kasihmu. Nih, di sininya G, sininya F ya. Kasihmu yang sanggup. Yesus pengubah. Yesus dulu baru A. Kehidupanku. C minor 6. Ini namanya C minor 6 ya. Coba dihafal satu-satu chordnya. C minor kan ini. Ini 6. Terus sungguh ku berserah. Ini tadi G on D ya. Sungguh ku berserah. Cis on A. A on cis terbalik ya. Terus G on F. Sungguh ku percaya. Ini D sus. Oke, terus chorusnya sama kayak yang pertama banget. Terlebih sama ya. G mayor 7 nih. E minor 7. A minor. Oke, jadi ini bagian singkup ya. Pulihkan hidupku. Jadi bassnya pada dia di A ya, bukan di 5 ya. A minor ya. Baru masuk ke verse lagi. Hanya kau. Sama ya, sama dengan yang tadi juga verse-nya yang pertama. Tuhan. Kita sambil main ya. Ulang. Hanya kau Tuhan penolongku, kau setia yang selalu setia bersamaku. Asus. Dan kasihmu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah. Lagi F. Orang bilangnya 7 flat ya. Sama. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku yang terlebih besar. Interlude. Oke, ini penting banget ini ya. Bagus. Oke. Oke. Jadi yang dimaksud modulasi itu ini dia ya. Oke, ini dia modulasi. Nanti saya kasih perbedaan ya. Yang dimaksud orang modulasi itu kalau bahasa musiknya ini,
Terus bahasa awam yang orang maksud interlude itu nanti ada lagi bagiannya. Oke, jadi pas pulihkan hidup, jadi tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, gini ya. Jadi dia ngambilnya ini sekarang nada dasarnya udah pindah ya. Kita kan tadi di G. Nah, ini nada dasarnya sekarang udah di bass. Oke, modulasinya tapi dia bukan ambilnya di bass. Dia ambil bassnya di Le-nya ya. Le itu apa ya? 7 mol. 7 kurang setengah ya. Di sininya bass. Oke, jadi sebenarnya kalau dia mau buat tuh gitu, sebenarnya begitu. Dia mau, kalau misalnya kita bingung, sebenarnya dia ambil bass dominan 7 tuh ya. Jadi janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku, gitu ya, gitu. Chord dasarnya itu ini sebenarnya bisa bass dominan 7, bisa apa ini ya, begitulah ya. Jadi basicnya sih sebenarnya ini kan bass dominan 7 nih. Oke, jadi diambil di sininya bass. Ingat ya, setiap kali teman-teman buat on, paling enggak ada chord yang ada note yang mengikuti dari tangan kanan ini untuk yang di sebelah kiri. Nah, tuh. Diambilnya ini nih. Padahal sebenarnya kan kalau chord G crash itu kan kalau mayornya kan ini. Nah, gitu. Karena dia chordnya itu on, dia harus mengikuti salah satu dari nada yang ada di sini, yaitu dia ngambilnya F. Gitu. Ini F flat, E flat on G ya. Nah, ini kenapa begini? Kenapa nggak buat G biasa? Itu udah nggak nyambung nih, false kan? Atau? Nah, itu ada yang itu mengganggu sekali ya untuk seseorang yang memahami harmoni, itu sangat mengganggu ya. Jadi itu harus diikuti dengan nada yang ada di tangan kanannya. Misalnya chordnya D crash, E flat, D crash atau E flat sama lah ya. Itu untuk memudahkan aja. Ya, memang di dalam penulisannya di partnya pasti berbeda. Cuman kita nggak usah ngurusin itu, kita fokus di bagian ininya. Nah, gitu, itu lebih nyambung. Terus, nah, ini C minor 7 ya. Terus F mayor. Udah. Ini E flat on bass. Ini juga bassnya kan harusnya begini. Ini nggak nyambung nih, pasti ada nadanya sedikit yang sumbang. Jadi ini ke G, karena E flat kan ada G. Lagi ya. Baru adim ya. Pada tuh gitar ya. Di sininya boleh adim begini. Ininya C minor boleh atau adim. Oh gini. Ininya A, di sininya C minor. Tapi sebenarnya ini termasuk adim juga. Tuh bisa juga. Tapi G minor kayaknya lebih pas di G minor ya. Terus tuh D on fifth ya. Ini kayaknya lebih bagus begini. Baru ke G minor. Joseph Jafar ada yang kurang dia yang ngasihnya ya. Mungkin kalau enggak saya sok lebih hebat dari dia ya. Padahal ini bagus.
Tapi saya suka banget kalau buat harmoninya saya kasih ini dulu nih. Jadi terdengar lebih klasik ya. Oke, jadi sebenarnya terus ke bass on F. Ya, oh ini ternyata C ya, C dengan E. Ya, ini D sus. Ku percaya. Jadi di sininya tahan, di sininya yang jalan nih notnya. Ku percaya, gitu ya. Ulang ya. Gitu ya. Ku percaya. C mayor, C. Ini boleh C mayor 7, C9 juga boleh ya. Gitu ya. Tahan. Nah, di sini D ngikutin ya. Ku percaya kau bekerja. B minor 7, E minor 7. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya. Oke, di bagian ini orang sering salah nih singkupnya nih. Harmoninya terutama harmoninya. Jadi di hidupku. Ini kan on F. G lagi. Nah, ini F. Di sini A-nya juga harus ikutin nih. Ku percaya. Nah, itu baru benar harmoninya. G-nya juga ikutin nih. G sus. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan. Lagi. Mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang sering dibilang orang overtune. Oh, kuasamu terlebih. Ya gitu. Jadi G ke A itu orang awam menangkapnya itu overtune gitu ya. Tapi sebenarnya itu termasuk modulasi, karena overtune itu sesungguhnya tidak ada, itu ciptaannya kita orang-orang gereja. Jadi modulasi tadi kalau dari G ke bass itu yang pindah begitu, itu modulasi namanya. Bisa naik 1,5 nada atau 2 nada, bahkan terserah gitu ya. Itu namanya modulasi, termasuk yang ini gitu ya. Oke, tadi di bagian ku percaya. Kalau dengar dari singernya ya, harmoninya begini. Kau bekerja. Itu bisa masuk juga nih chord B dim ya. Mendatangkan. Boleh teman-teman kalau mau buat di gerejanya juga boleh nih. Ini manis banget ya. Jadi ku percaya kau bekerja. Bisa juga teman-teman kasih sedikit bumbu lah, diminis ya, scale-nya diminis. Ku percaya kau bekerja mendatangkan. Ya, itu pentingnya scale tuh begitu ya. Jadi bisa dimasukin di sela-sela kita ada kosong begini, bisa diisi dengan scale biar lebih manis ya. Tapi jangan keseringan, ntar jadi itu arah-arahnya ke pamer ya. Itu namanya
unjuk gigi gitu ya. Oke, lanjut. Setelah tadi overtune ya. Oke, kita coba sekali ya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Kita dapat berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan untuk memuliakan Dia. Percaya E minor. Ini siap, singkup. Nah, bisa kan? Overtune A sekarang. Sebenarnya chordnya sama ya. Terus ya. Habis ini saya jelasin. Intro. Nah, jadi ini sudah overtune ya. Kuasamu terlebih besar. A minor 7. Tuhanku terlebih besar. Fis minor 7. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Menor singkup. Papa to E on gis ya. Papa Fis on, terus ini Fis minor on, terus Fis minor D sama G ya, atau G mayor 7 nih. Jadi ini sebenarnya nah gitu ya. Kuasamu terlebih gitu ya. Terus ini E11. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Baru ini intro lagi. Sama kayak yang depan. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Gini ya. Pulihkan hidupku. Flute, terus. Ini G A ya. A. Lagi ya. Terus D on Fis. Terus
Oke, itu tadi dia lagu Kuasamu Terlebih Besar ya. Jadi kita tadi sudah melakukan bedah notasi dan kita bedah sedikit teorinya ya. Jadi itu teorinya bagus banget tuh. Jadi dia modulasi 1,5 nada untuk di bagian interlude-nya, dan orkestranya bagus banget ya. Saya suka sekali karya-karyanya Joseph Jafar ini, sangat ini ya, sangat kaya banget ya. Secara musikal tuh aduh enak banget ya. Dia salah satu musisi yang sangat saya kagumi ya. Untuk musik gereja itu ya, kalau nggak ada dia mungkin musik gereja kita hari ini nggak sebagus inilah. Dan lagu-lagu yang dia buat tuh cukup teoritis dan bisa dikaji secara akademis ya. Dia banyak memasukkan teori-teori di buku-buku teori musik itu ke dalam setiap karya-karyanya. Jadi apa yang dia buat tuh bisa dipertanggungjawabkan secara akademi musik ya. Saya tuh sudah lama ya, lama banget lah. Saya termasuk orang yang mengikuti karya-karya dia dari yang dulu-dulu banget, mulai dari simfoni musik, terus ada jam, terus ada UX Band, ada dia dengan Wawan Yap, dengan siapa lagi, dengan True Worshipper, Dignified, terus yang terakhir ini NDC, terus belum lagi album-album instrumentalnya itu semuanya bagus banget. Dan dia salah satu yang menginspirasi saya ya untuk saya juga bisa membuat belajar komposisi musik ya, termasuk pengaruhnya ya terinspirasi dari dia gitu ya. Dan kalau udah dengar dia komposisinya dia nih, wah rasanya aduh kayaknya saya ini bego banget ya, jadi pengen belajar terus gitu. Dan sebagian besar dari buku-buku yang saya pelajari, teori musik yang saya pelajari, baik itu yang saya pelajari sendiri maupun waktu saya dulu pernah kuliah ya, sebagian besarnya sudah tertuang di dalam lagu-lagunya dia gitu ya, lagu-lagu yang dia buat, musik yang dia buat, komposisi yang dia buat. Sehingga kadang-kadang kalau saya lagi malas baca buku teori saya dengerin aja lagunya dia, udah cukup untuk memberikan saya gambaran bahwa teorinya begini. Dan sampai pada suatu tahap saya sudah hampir bisa, kalau ada lagu apa yang saya dengarkan saya langsung tahu, oh teorinya begini tuh yang dia buat, makanya chordnya perpindahannya bisa ke sini. Nah tahapnya sudah sampai di situ, meskipun saya masih jauh sekali ya, masih jauh ketinggalan dari anak-anak zaman sekarang yang jago-jago banget, tapi paling enggak apa yang saya punya bisa saya persembahkan untuk Tuhan, dan juga untuk membantu teman-teman yang mungkin di daerahnya nggak ada sekolah musik, nggak ada kursus musik. Jadi saya berharap melalui video ini, melalui apa yang saya bagikan ini, teman-teman bisa belajar semangat, bisa berkembang main musiknya, dan jangan lupa pelayanan di gereja ya. Misalnya teman-teman setelah nonton video ini, ayo kita memberkati gereja kita dengan apa yang kita punya, dengan talenta kita, dengan bakat-bakat musik kita, dan kita beri yang terbaik untuk gereja kita ya, supaya ya Tuhan tambahkan terus kapasitas kita, talenta kita, tentunya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pun nggak langsung ada di tahap ini mendengar langsung bisa main, nggak. Saya juga dulu seperti teman-teman yang sedang belajar, yang saya juga kesulitan ngulik lagu. Ada satu lagu, ini saya ceritain aja ya, punyanya Joseph Jafar, itu judulnya Prelude dari UX Band. Saya tuh dengarnya tuh dari sejak saya SMA, baru lulus saya mainkan itu Prelude yang hanya sekitar 1 menit, itu 10 tahun kemudian. Artinya apa? Saya dengerin terus, saya coba ngulik, itu agak susah memang.
Terus lagu nanti saya bahas lagi Segala Kemuliaan tuh lagunya top banget, dan itu juga berapa tahun saya ngulik lagunya. Jadi nggak langsung dengar oh sekali bisa, nggak. Ada beberapa lagu yang saya memang nguliknya itu bisa tahunan loh. Gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau masih mainnya kok kayak masihnya biasa aja, belum ada perkembangan. Setia aja lah, setia dengan apa yang teman-teman miliki dan kembangkan gitu ya talentanya. Jangan disimpan ya, harus dikembangkan. Dan saya mau bagi nih jam latihan saya dulu waktu saya masih tinggal di Kota Malang. Saya tuh jadi kita dulu jam 5 pagi itu harus doa sama-sama. Jadi saya bangun tuh jam 4 pagi untuk saya latihan piano tuh di ruang ibadah. Nah, setelah itu saya paginya jam 6 saya latihan lagi tuh sampai setengah 8. Saya melewatkan makan pagi saya lah setiap pagi. Terus jam 12 siang sampai jam 2 saya latihan lagi tuh piano. Terus habis itu kuliah. Terus nanti jam 6 sore sampai jam 7 latihan lagi. Jadi paling enggak saya latihan tuh satu hari 4 jam dulu ya. Sekarang nggak segitu lagi lah tuh, sudah lewat masa-masa latihan saya itu karena saya punya ada kesibukan juga. Terus waktu saya di kuliah di Semarang yang sempat sekolah musik ya, kuliah musik, itu saya latihan satu hari bisa 4 sampai 5 jam sehari. So tiap hari saya. Kalau hari Minggu wah saya merdeka tuh karena saya bisa latihan sepanjang hari setelah pelayanan selesai. Biasanya pelayanan pagi jam 10 udah selesai. Nah, itu jam 11 sampai sore saya bisa latihan tuh di studio gitu. Jadi banyak waktu yang saya investasikan untuk saya latihan. Makanya saya sampai hari ini paling enggak saya bersyukur ada di tahap ini tuh udah puji Tuhan banget lah ya, karena saya banyak kasih waktu saya dulu untuk latihan, terus sekarang saya hanya tinggal mengulanginya aja gitu. Oke teman-teman, semangat terus ya. Doakan apa yang teman-teman pelajari apa yang teman-teman doakan supaya itu semuanya balance ya. Gak cuma doa aja tapi belajarnya segini, enggak, tapi harus seimbang antara doanya dan belajarnya supaya pertumbuhan itu bagus perkembangannya. Oke, itu dari saya ya. Ikuti terus channel ini biar teman-teman tiap hari bisa dapat materi-materi baru. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Bye.